Maka jadilah seorang guru yang cerdas ya. Saya berkata jadilah seorang guru yang cerdas, yang banyak ide lah. Kita jangan terpaku hanya dengan satu pembelajaran. Pembelajaran itu sangat banyak sekali. Begitu. Kita ganti saja pembelajaran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video sebelumnya saya pernah membahas apa saja macam-macam yang mengharamkan terhadap wanita yang haid ataupun wanita yang sedang nifas gitu. Di sana itu ada sepintas ada konotasi kata larangan ataupun haram ya, sama dengan kata larangan. Jadi saya mengkhawatirkan ada sebagian wanita yang berpikir takut bahwa itu beranggapan semua pengekangan bagi wanita tersebut, ataupun itu adalah sedangkan pengekangan itu seolah seperti anti kebebasan. Nah, di sini saya harus ingatkan bahwa larangan dalam hal ini kita harus didekati dalam perspektif ibadah. Jadi, jangan sampai konotasi kata larangan itu sehingga berubah menjadi kata yang negatif. Tetapi kata larangan itu harus berubah menjadi kata yang positif. Mengapa menjadi kata yang positif? Karena manfaat dari larangan itu justru akan didapati oleh wanita yang sedang mengalami haid ataupun wanita yang sedang mengalami nifas tersebut. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin ada manfaat sedangkan saya tidak melakukannya? Misalkan begini, sebelumnya saya melakukan sholat ketika saya tidak haid. Sebelumnya saya membaca Al-Quran ketika saya tidak haid. Tetapi ketika haid saya datang, sehingga saya tidak sholat, sehingga saya tidak membaca Al-Quran. Dikhawatirkan di dalam perasaannya kalau begitu saya takut ada pahala-pahala yang tadinya saya sholat sekarang saya menjadi tidak sholat, tapi pahala saya mengurangi. Tidak seperti itu ya. Itu hanya pemikiran kita saja yang negatif. Jadi kita itu harus mengetahui bahwa pada dasarnya di dalam ibadah itu tidak hanya saja pahala kita dapat ketika kita melakukan perintah dari Allah saja. Maka kita harus tahu ada juga larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh kita. Ketika Allah mewajibkan kita harus sholat, ketika haid datang maka Allah melarangnya kita itu tidak boleh sholat, misalkan seperti itu. Nah, saya itu tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Karena saya mengikuti perintah dari Allah, karena saya mematuhi Allah, karena saya taat kepada Allah, karena saya hormat kepada Allah, sehingga saya tidak melakukan sholat tersebut. Nah, karena kita patuh kepada Allah, kita hormat kepada Allah, maka itu pun merupakan apa? Itu pun merupakan suatu amal ibadah. Ya, sehingga jangan sampai ada yang berpikir bahwa itu akan mengurangi ladang amal ibadah kita kepada Allah. Karena banyak hal-hal yang diharamkan yang tidak boleh kita lakukan yang sedang mengalami haid atau yang sedang mengalami nifas. Cuman yang masalahnya adalah apakah perbuatannya itu sebagai wujud bentuk kita kepatuhan kepada Allah atau bukan? Nah, itu kembali kepada hati kita masing-masing. Jika hati kitanya terbersih di dalam hati kitanya ketika kita melakukan amal ibadah ataupun kita menjauhi amal ibadah tersebut karena dilarang oleh Allah, niat kita adalah ibadah kepada Allah, niat kita itu adalah patuh kepada Allah, intinya adalah ikhlas karena Allah, maka akan berubah menjadi suatu ibadah yang diridhai oleh Allah. Tetapi kalau misalkan kita berniatnya tidak menjadikan suatu ibadah, ya tidak akan menjadi ibadah pula. Misalkan seorang wanita sedang haid ketika bulan Ramadan datang, dia itu tidak berpikir bahwa ini saya tidak sholat, saya tidak berpuasa, tidak berpikir bahwa ini adalah suatu ibadah dari Allah. Begitu. Dia berpikir, ini kesempatan bagi saya, sehingga saya bisa makan, sehingga saya bisa minum dengan sepuasnya. Dan jika dia di dalam hatinya berpikir seperti itu, maka bagi wanita tersebut tidak akan berubah menjadi suatu ibadah. Jadi ingat, perintah dari Allah ataupun larangan dari Allah, semuanya itu harus berbuah amal ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sini dikatakan wa tusabul haidu ala tarki ma harrama 'alaiha idza qassadat imtisal asy-syari'i fi tarkihi la 'ala al-'azmi 'ala al-fi'li. Jadi begitu dikatakan. Dan kemudian apa saja hal-hal yang diharamkan? Pernah dibahas kan oleh saya bahwa misalkan kita tidak boleh berada di masjid, misalkan. Saya akan lebih perjelas sedikit lagi. Kita tidak boleh masuk ke dalam masjid. Begitu ya, kecuali kalau kita sangat betul-betul mubalagh harus masuk ke dalam masjid tersebut, maka itu tidak apa-apa. Kemudian ada wanita yang bertanya, karena saya kan memakai pembalut yang sangat tebal, sehingga mungkin saya boleh ya masuk ke dalam masjid, misalkan karena saya memakai pembalut yang besar, ataupun saya hanya duduk-duduk saja di terasnya masjid. Maka harus ingat wahai wanita, maka yang Allah mengharamkan itu karena apa? Karena Allah sangat memuliakan tempat masjid tersebut, ya. Karena Allah sangat memuliakan masjid tersebut sehingga Allah mengharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar untuk memasuki masjid tersebut. Maka kita itu harus seperti itu. Kemudian Allah juga mengharamkan kita tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran. Kemudian ada yang berkata, aduh bagaimana ya, status saya adalah sebagai guru pendidik, misalkan saya sebagai guru TK, ataukah misalkan saya sebagai guru DTA gitu. Setiap hari saya mengajar anak-anak, misalkan Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Bagaimana saya tidak mungkin melepaskan Iqra? Saya kan harus memegang Iqra karena saya harus mengajari anak-anak didik saya. Nah, misalkan apakah itu akan mengurangi dari nilai ibadah, akan mengurangi dari nilai aktivitas saya dengan keseharian sebagai pendidik, misalkan seperti itu. Itu sudah jelas ya, bahwa dikatakan oleh ulama kalau kita memegang Al-Quran, saya pernah menerangkan seperti majmu' itu kan tidak boleh gitu. Kalau saya perlihatkan di dalam Iqra, sekarang kan di Indonesia sebagian besar itu mempelajari Iqra ya. Entah kalau pembelajaran yang lain saya belum pernah melihatnya. Tapi kalau Iqra sendiri saya sudah memahaminya. Kalau saya lihat di Iqra itu kan ada Iqra itu berjilid ya. Kalau misalkan Iqra 1, Iqra 1 saja. Kalau Iqra 2, Iqra 2 saja. Tetapi ada juga yang disatukan dari Iqra 1 sampai ke Iqra 6. Kalau Iqra 1 saja, saya dilihat di sana tidak ada penggalan kalimat-kalimat yang berada di dalam Al-Quran, tetapi masih sebatas huruf-huruf satu persatu huruf-huruf hijaiyah. Maka itu tidak apa-apa, kita memegangnya sebagai guru pendidik. Di dalam Iqra 2 juga sama, masih berupa kata-kata, misalkan nasara, fa'ala, daraba, seperti itu. Maka itu juga tidak apa-apa. Kalau di Iqra 3 saya sudah mulai melihat ada sedikit dari kalimat-kalimat Al-Quran, tetapi masih berupa penggalan kata-kata yang pendek. Misalkan Sami'un Alim, misalkan seperti itu. Maka di Iqra 3 pun kita masih boleh memegangnya. Tetapi kalau saya lihat di Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6 itu sudah sangat jelas sekali ya. Di sana terdapat beberapa panggilan kalimat yang berada di dalam Al-Quran yang disalin kembali di dalam Iqra 4, 5 atau 6. Maka ketika guru memegang Iqra 4, 5, 6 itu maka tidak boleh. Kalau misalkan yang disatukan Iqra-nya bagaimana? Dari Iqra 1 sampai Iqra 6, maka itu juga sama tidak boleh. Karena lebih banyak kalimat yang berada di dalam Al-Quran daripada yang tidak adanya. Kemudian guru itu tersebut berkata, kalau begitu bagaimana saya mengajarinya? Karena ini kan ada suatu tuntutan, misalkan seperti itu. Maka jadilah seorang guru yang cerdas ya. Saya berkata jadilah seorang guru yang cerdas, yang banyak ide lah gitu. Kita jangan terpaku hanya dengan satu pembelajaran. Pembelajaran itu sangat banyak sekali begitu. Kita ganti saja pembelajaran yang lain. Ataupun kalau kita ingin mengajarkan pembacaan Al-Quran terhadap anak didik kita pindahkan saja ke board gitu. Misalkan kita ambil di dalam sebuah kitab, di sana kan banyak kalimat-kalimat Arabiyah tetapi bukan kalimat di dalam Al-Quran. Kita tulis saja di dalam board, kita belajar saja, suruh belajar berbaca bersama-sama dengan melihat keyboard. Yang misalkan kita tulis kalimat penggalan-penggalan yang ada di dalam sebuah kitab gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan ide dong gitu. Dan sekarang kan tidak sulit juga. Sekarang kan canggih gitu ya. Ada HP, ada laptop gitu ya.
Maka kalau misalkan tulisan Arab yang ada di dalam HP atau yang ada di dalam laptop itu memang bagaimana hukumnya? Itu boleh atau tidak? Nah, kan kalau misalkan kita ngetik tuh di HP surat Yasin, maka akan sempurnalah keluar tulisan surat Yasin dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir ataupun surat-surat yang lainnya. Apakah itu kita boleh memegang HP tersebut sedangkan ada surat yang komplit lah dari ayat 1 sampai dengan selesai seperti itu. Nah, maka di sini kita harus mengetahui dulu apa itu sih definisi dari mushaf. Definisi dari mushaf kan itu adalah tulisan yang membuat bagian dari kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Begitu. Sementara tulisan Al-Quran yang berada di dalam HP itu tidak termasuk batasan tulisan. Mengapa itu tidak termasuk batasan tulisan di dalam HP tersebut? Karena kan sifat HP itu merupakan pancaran yang dihasilkan dari sinar, begitu. Karena di sini dikatakan oleh Imam Az-Ziyadi yang dikutip oleh Imam Sulaiman Al-Bujairani, "Wadhabitul maktubi 'alaihi kullu ma sabata 'alaihi al-khattu karakin wa sawbin sawa'un kataba bihabrin aw nahwihi wa naqara suwar al-ahrufi fi hajarin aw khashabin aw khataha 'ala al-ardi falau rasama suwataha fi hawa'in aw ma'in falaysa kitabatan fil madhhabi kama qalahu Az-Ziyadi." Jadi di sini dikatakan menurut Imam Az-Ziyadi bahwa yang dikatakan dengan tulisan itu adalah sesuatu yang ditulis itu adalah sesuatu yang dilekati misalkan garis gitu, seperti di atas kertas ataupun seperti di atas kain ataupun di atas kulit begitu ya, ataupun di atas batu misalkan, baik ditulis dengan tinta ataupun apalah sejenisnya dari tinta seperti itu. Nah, sehingga tidak dikatakan sebuah tulisan, sehingga kalau kita menulis ataupun menggambar ayat-ayat Al-Quran dari atas air ataupun di udara gitu. Karena itu adalah sesuatu pancaran yang nanti bisa hilang dengan sendirinya. Kita menulis di atas air misalkan, itu akan hilang. Kita menulis di atas udara, maka itu akan hilang. Begitu juga dengan kita menulis di Al-Quran atau Al-Quran di handphone ataupun di laptop, maka tidak akan selamanya ada kan. Kita melihat yang lain, maka tulisannya itu pun sama akan hilang seperti jenisnya air ataupun udara. Maka ulama mengatakan bahwa itu hukumnya tidak apa-apa kalau kita sedang haid memegang HP yang mana di HP itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Tetapi kalau kita membacanya, kalau kita berniat membaca Al-Quran itu tersendiri, ya jelas itu tidak boleh. Begitu juga kan saya pernah mengatakan seperti kita memegang tafsir. Saya di video itu tidak mengatakan tafsir jenis apa begitu ya. Maka sebetulnya tafsir itu berbeda-beda jenis ya. Dari satu tafsir ke tafsir yang lain itu memiliki kuantitas yang berbeda. Artinya kuantitas yang berbeda dari satu tafsir dengan tafsir yang lain tentu memiliki jumlah halaman yang berbeda dari satu tafsir ke tafsir yang lain. Karena mempunyai halaman yang berbeda, ciri-ciri yang berbeda. Misalkan tafsir yang boleh kita pegang, misalkan seperti tafsir Al-Jalalain, seperti tafsir Al-Khazin, ataupun tafsir Al-Tabari, ataupun tafsir Al-Razi, itu boleh. Karena penggalan tafsirnya itu lebih banyak sekali daripada kalimat-kalimat ataupun lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Tetapi saya juga pernah menemukan bahwa tafsir ini lebih banyak kalimat Al-Qurannya daripada tafsirannya. Maka kalau begitu itu tidak boleh kita memegangnya. Jadi yang dibolehkan kita memegang tafsir itu menurut ulama yang jika tafsirannya itu lebih banyak daripada daripada lafaz Al-Quran itu tersendiri seperti itu ya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau saya sedang haid? Hukumnya memotong kuku ataupun memotong rambut ketika saya sedang mempunyai hadas yang besar. Itu sebetulnya ada beberapa beda pemikiran ulama gitu ya. Perlu dipahami dulu bahwa ketika salah satu syarat mandi besar itu adalah sampai air
kepada seluruh anggota badan kita. Nah, di dalam kasus ini yang wajib dimandikan itu adalah baik kuku ataupun rambut ataupun kulit apapun itu yang menempel ke badan kita, Sedangkan kuku atau rambut misalkan yang sudah terkelupas itu sebetulnya tidak wajib dimandikan. Dari ini atau referensi ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, walau baqiya min atrafi sya'rihi mathalan syai'un walau wahidatan bila ghasil thumma azalaha biqassin aw nadfin mathalan lam yakfi fala budda min ghasli mawdi'iha. Gitu ya. Jadi menurut Imam Qurtubi itu sebetulnya tidak wajib hukumnya. Nah, tetapi saya belum selesai. Tetapi menurut pendapat Imam Al-Ghazali, bahwa menurut Imam Al-Ghazali, walaupun demikian, tetapi alangkah lebih baiknya. Sekali lagi harus garis bawahi, menurut Imam Al-Ghazali itu adalah alangkah lebih baiknya jika misalkan kita menghilangkan rambut atau menghilangkan kuku, maka sebaiknya kita tidak boleh ketika di dalam keadaan haid ataupun di dalam keadaan nifas. Gitu. Wa yanbaghi lil insani an la yuzila syai'an min sya'rihi, maka untuk manusia tidak boleh menghilangkan satu pun dari rambutnya, au yaqussa adhafirahu, ataupun menghilangkan ataupun kita memotong kukunya, au yahliqa ra'sahu au 'anatahu au yukhrija daman au yubayyina juz'an min nafsihi wa huwa junub. Masih panjang ini referensi. Jadi intinya begini yang saya bacakan. Menurut Imam Al-Ghazali, lebih baiknya kita tidak menghilangkan kuku kita, kita tidak menghilangkan rambut kita ketika kita sedang mempunyai hadas besar. Karena apa? Karena ketika nanti di akhirat, maka jika kita dikembalikan di akhirat itu berada di dalam kondisi yang junub seperti itu. Jika ada sesuatu yang keluar dari badan kita yang belum kita mandikan. Nah, untuk hal ini terkadang saya juga, misalkan saya menyimpan rambut saya itu saya sedang haid, terus saya simpan di dalam buku. Terkadang saya juga lupa, waktu itu saya simpan di buku mana ya? Kok saya cari-cari lupa begitu. Maka dari situ ada ulama juga yang mengatakan boleh kita mengadusinya atau memandi besarkannya lebih awal. Misalkan ketika saya sedang haid, saya menyisir rambutan yang sudah rontoknya itu, maka saya mandikan dengan niat menghilangkan hadas besar. Rambut ini fardu karena Allah Ta'ala. Maka setelah itu kita boleh membuatnya. Maka itu tidak akan memberatkan atau membahayakan kepada kita. Kalau ditanya saya sendiri bagaimana? Kalau ditanya saya sendiri, saya mengikuti kaulnya Imam Al-Ghazali. Jadi kalau misalnya saya haid ataupun saya nifas ataupun saya berjinabah, maka saya selalu biasanya rambut ya, kalau kuku saya suka pertahankan di dalam 1 minggu, saya tidak menggunting kuku. Tetapi kalau misalkan rambut karena rontok kan, maka rambut yang rontok dan saya yakin itu adalah rambut saya, maka saya segera memandikan rambut itu. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan saya pernah membahas apakah kita boleh meminum obat sehingga ketika kita pergi berhaji memakai obat agar tidak keluar haid di sana. Maka ulama mengatakan jika obat tersebut tidak membuat mafsadah, tidak merusak kepada anggota badan kita, organ kita, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Artinya boleh seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita berpikir bahwa haram untuk wanita ini sehingga akan mengurangi nilai ibadah bagi kita. Tidak akan mengurangi sama sekali ya. Selama kita berniat, kita menjauhi larangan dari Allah, kita niatkan di dalam hati kita bahwa ini juga merupakan salah satu ibadah kepada Allah karena kita mengikuti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dimengerti akan saya ucapkan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.